Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gerak gelombang. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mendefinisikan pengertian gelombang, mari pertemuan ini kita awali dengan pengamatan. Ketika Anda melempar batu ke danau atau meneteskan air ke permukaan kolam, apa yang terjadi? Simulasi ini memperlihatkan sebuah bak, katakanlah demikian, berisi air. Ini airnya yang berwarna hijau. Ini dilihat dari penampang samping dan kita juga bisa melihat air ini dari penampang atas. Yakni katakanlah ini dari permukaan atas bak. Dan yang gelap ini adalah airnya. Langsung saja kita akan coba meneteskan air di atas permukaan air pada bak ini. Kita amati, nah akan terbentuk pola gelombang ya. Sekali lagi, agar lebih jelas mungkin kita akan menampilkan grafik. Ini kedalaman air ya, grafik kedalaman air sebagai fungsi posisi. Nah, seperti itu. Kita lihat ya. Sekarang coba kita amati dari penampang samping. Begini. Grafiknya nanti dulu. Kita teteskan lagi. Seperti itu. Coba grafiknya kita tampilkan. Grafik kedalaman air sebagai fungsi posisi ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa, setelah mengamati simulasi ini, apa yang akan terjadi ketika Anda meneteskan air ke permukaan kolam tadi? Yakni gelombang berbentuk lingkaran terbentuk dan bergerak keluar. Kita coba ulangi lagi. Nah, ini ya. Nih. Terbentuk gelombang berbentuk lingkaran yang menyebar keluar dari pusat gelombang ini tadi. Pertanyaan kedua, jika Anda menggetarkan bolak-balik salah satu ujung tali yang tergang, apa yang terjadi? Nah, misal ini ada seutas tali yang ujung kanan ini terikat, kemudian di ujung kiri ini akan kita getarkan naik turun. Ya, nanti coba diamati apa yang terjadi. Naik turun, kita getarkan di ujung sisi ini. Lalu kita akan melihat pola gelombang. Ya, kira-kira apa hasil dari pengamatan sekilas kita? Yakni terjadi rambatan gelombang di sepanjang tali. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan meninjau terkait kecepatan gelombang dan kecepatan partikel. Apakah kecepatan gelombang yang bergerak di sepanjang tali sama dengan kecepatan partikel tali itu? Nah, sekali lagi kita amati simulasi ini. Kita mendapati bahwa ketika ujung tali ini digerakkan bolak-balik, digetarkan, maka akan terjadi rambatan gelombang dari kiri ke kanan di sepanjang tali ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari simulasi ini, sesungguhnya materi-materi dari bagian tali ini hanya bergerak
naik turun, tidak bergerak dari kiri ke kanan mengikuti gerakan atau perambatan gelombangnya. Coba Anda fokus pada bagian tali yang berwarna hijau ini. Nah, misalkan ini yang ditunjuk dengan kursor, ya. Ternyata bagian tali atau partikel tali ini hanya bergerak naik turun, bergetar atau berosilasi di seputar titik kesetimbangannya, yakni naik turun ke atas ke bawah. Sementara gelombang merambat dari kiri ke kanan di sepanjang tali ini. Dari pengamatan kita ini, kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini? Apakah kecepatan gelombang yang bergerak sepanjang tali sama dengan kecepatan partikel tali itu? Jawabannya tidak. Kedua, kecepatan tersebut berbeda, baik besar maupun arahnya. Gelombang pada tali bergerak dari kiri ke kanan. Tetapi setiap komponen tali atau segmen tali ini yang tadi kita tandai warna hijau salah satunya hanya bergetar naik turun. Jadi partikel tali jelas tidak bergerak pada arah gerak gelombang. Rekan-rekan mahasiswa, berdasarkan pengamatan kita tadi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Yang pertama, gelombang bukanlah materi, namun dapat merambat pada materi. Yang kedua, gelombang merupakan getaran yang merambat tanpa membawa materi bersamanya, melainkan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, sumber gelombang adalah getaran. Jadi, getaran yang tersebar merupakan gelombang. Yang keempat, jika sumber bergetar secara sinusoidal pada gerak harmonis sederhana, maka gelombang itu sendiri akan berbentuk sinusoidal pada ruang dan waktu. Rekan-rekan, jika kita gambarkan, maka pola dari gelombang dapat kita lihat pada gambar ini. Titik-titik tinggi ini disebut sebagai puncak dan titik-titik rendah ini disebut sebagai lembah. Ketinggian maksimum atau kedalaman maksimum terhadap titik kesetimbangan disebut sebagai amplitudo. Jarak antara dua puncak atau titik identik yang berurutan disebut sebagai panjang gelombang. Jadi jarak dari puncak ini ke puncak ini disebut sebagai panjang gelombang. Atau jarak dari titik apapun yang identik secara berurutan disebut sebagai panjang gelombang. Ya. Misalkan titik ini dan titik ini membentuk satu panjang gelombang. Ya. Atau mulai dari lembah ke lembah berikutnya, ini dari sini ke sini merupakan satu panjang gelombang. Rekan-rekan, kita lihat ini adalah sebuah simulasi gerak gelombang pada tali dengan ujung bebas panjang nih ya. Jadi kita tinjau tepat di jendela ini sebagai titik tinjauannya. Banyak gelombang yang melewati suatu titik persatuan waktu disebut frekuensi. Jadi banyaknya gelombang yang melewati titik ini persatuan waktu disebut sebagai frekuensi. Waktu berlalu, dua puncak berurutan yang melewati titik yang sama pada ruang disebut perioda. Jadi kalau tinjauannya di titik ini, maka waktu berlalu dua puncak berurutan. Misalkan ini puncak, puncak lagi. Waktu dari penjalaran puncak ke puncak berikutnya secara berurutan disebut sebagai perioda. Kecepatan gerak dari puncak gelombang atau bagian lainnya disebut kecepatan gelombang. Rekan-rekan, persamaan umum
Untuk menentukan kecepatan gelombang, kita bisa turunkan dari gerak lurus beraturan V sama dengan X per T. Dalam satu gelombang, jarak satu gelombang disimbolkan sebagai lambda, kemudian waktu tempuh yakni waktu berlalu dari puncak ke puncak secara berurutan yang melewati suatu titik disebut sebagai periode T. Sehingga kecepatan gelombang bisa diformulasikan sebagai V sama dengan lambda per T. Kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang per periode. Seperperiode itu sendiri merupakan frekuensi, sehingga kecepatan gelombang dapat diformulasikan V sama dengan lambda kali F, panjang gelombang dikali frekuensi. Kecepatan gelombang bergantung pada sifat medium di mana ia merambat. Kecepatan gelombang pada tali yang terentang bergantung pada tegangan tali Ft dan pada massa tali persatuan panjang M per L. Sehingga persamaan kecepatan gelombang pada tali yakni V sama dengan akar Ft per M per L. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Sebagai contoh, gelombang pada tali. Mari kita amati sekali lagi gelombang pada tali ini. Coba kita lihat arah usikan atau getarannya, yakni ke arah atas bawah ini getarannya. Sementara arah rambatan gelombangnya adalah dari kiri ke kanan. Dengan demikian, arah rambatan gelombang ini tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, telah kita bahas sebelumnya bahwa kecepatan rambat gelombang pada tali ini dapat diformulasikan sebagai V sama dengan akar Ft per M per L. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan akar Ft kali L per M. Dengan demikian dari persamaan ini dapat kita lihat semakin besar tegangan talinya atau semakin tegang tali tersebut, maka kecepatan rambat gelombangnya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika tegangan talinya kecil, maka kecepatan rambat gelombangnya juga akan kecil. Kemudian kita juga bisa melihat semakin besar massa tali, maka kecepatan gelombangnya akan semakin kecil. Coba kita amati, pada simulasi ini tegangan talinya sudah pada posisi maksimum. Ketika tensi atau tegangannya tinggi, maka arah kecepatan rambat dari kiri ke kanan ini, titik ini, dari titik kiri ke titik kanan ini cepat ya. Sementara ketika tegangan talinya ini kecil, maka kecepatan rambat gelombangnya atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari titik ini ke sini ya semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatannya semakin kecil. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, coba lama kan? Untuk mencapai titik ini lama. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang suara dan gelombang pada bekas. Simulasi ini memperlihatkan sebuah sumber suara, katakanlah ini adalah speaker yang dapat menghasilkan suara. Nanti akan kita amati bagaimana arah perambatan gelombangnya dan arah
getaran partikel-partikel yang ada di sekitar sumber suara ini. Coba kita bunyikan. Gelombangnya begini, menjalar ke segala arah. Kalau kita lihat pola gerakan partikelnya, partikel-partikel udara, nah seperti ini ya, terbentuk rapatan dan renggangan pada partikel-partikel udara ini. Coba Anda amati, gelombangnya menjalar ke segala arah. Tentu saja di sini yang terlihat hanya seperti membentuk lingkaran. Padahal dalam ruang 3 dimensi, suara ini akan menyebar ke segala arah. Seperti halnya bola. Anda bayangkan jika sumber suara ini ada di tengah-tengah bola, maka gelombang tersebut akan menjalar dalam ruang 3 dimensi menyerupai bola. Kita lihat partikel-partikelnya sebenarnya tidak bergerak mengikuti gerakan dari gelombang ya. Partikel-partikel ini hanya bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya. Coba kita amati satu titik merah yang saya tunjuk dengan kursor ini, maka satu partikel itu hanya bergerak maju mundur di sekitar titik kesetimbangannya. Dan kita juga bisa mengamati bahwa gerakan maju mundurnya partikel ini searah dengan arah perambatan gelombang. Partikel hanya bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangannya, sementara gelombang dapat menjalar pada jarak yang sangat jauh. Kita dapat menampilkan grafiknya. Coba Anda amati, akan terjadi perambatan gelombang. Rapatan dan renggangan partikel ini berhubungan dengan puncak dan lembah pada gelombang transversal. Bisa kita gambarkan? Ini adalah rapatan, ini renggangan, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Dan kita bisa membandingkan dengan gelombang pada tali tadi, di mana posisi renggangan ini merupakan atau identik dengan lembah pada gelombang transversal. Kemudian rapatan ini ya, identik dengan puncak gelombang. Renggangan identik dengan lembah. Sehingga kalau kita amati pada grafik kerapatan udara sebagai fungsi posisi ini, pada bagian renggangan ini merupakan kerapatan udara yang paling rendah, dan di sini sekitar titik ini memiliki kerapatan udara dalam kategori normal, dan pada titik ini yang gelap ini memiliki kerapatan udara yang paling tinggi atau yang paling rapat. Jarak dari rapatan ke rapatan berikutnya secara berurutan ini adalah satu gelombang. Atau jarak dari renggangan ke renggangan berikutnya secara berurutan ini adalah satu gelombang. Kecepatan gelombang longitudinal dapat dibedakan berdasarkan medium rambatnya. Pada zat padat, kecepatan gelombang longitudinal dapat diformulasikan V sama dengan akar E per rho. E adalah modulus elastis dari medium atau dari zat padat yang dilewati, dan rho merupakan kerapatan atau massa jenis dari mediumnya.
Dan ketika gelombang longitudinal melewati zat cair atau gas, maka kecepatannya dapat ditentukan dengan formulasi V sama dengan akar B per rho. B di sini adalah modulus bulknya. Rekan-rekan mahasiswa, ada sebuah pengetahuan bahwa gelombang transversal dan longitudinal keduanya dihasilkan ketika terjadi gempa bumi. Gelombang transversal merambat di sepanjang tubuh bumi dan disebut sebagai gelombang S, shear. Dan gelombang longitudinal disebut sebagai gelombang P, pressure. Gelombang S dan gelombang P dapat merambat melalui zat padat. Jadi kedua jenis gelombang S dan P ini dapat merambat melalui zat padat. Tetapi ternyata hanya gelombang P yang dapat merambat pada fluida. Nah, kenyataan ini digunakan oleh ahli geofisika untuk mendeteksi material-material atau lapisan penyusun bumi. Jadi dengan mendeteksi gelombang S dan gelombang P di suatu tempat, misalkan ternyata yang terdeteksi adalah kedua gelombang ini, maka dapat dinyatakan bahwa di tempat tersebut merupakan material padat. Dan apabila di suatu tempat yang terdeteksi hanya gelombang P saja, maka dapat disimpulkan bahwa di tempat itu material penyusun dari bumi berbentuk fluida. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akan lihat beberapa contoh soal. Yang pertama, gelombang dengan panjang 0,30 meter merambat sepanjang kawat yang panjangnya 300 meter dengan massa total 15 kg. Jika kawat mengalami tegangan 1000 Newton, berapa kecepatan dan frekuensi gelombang itu? Cepat rambat gelombang pada kawat identik dengan cepat rambat gelombang pada tali, yakni V sama dengan akar tegangan dibagi massa per satuan panjang. Akar 1000 dibagi 15 kg per 300 meter sama dengan 140 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang pada kawat tersebut adalah 140 meter per sekon. Setelah diketahui kecepatan rambatnya, maka kita dapat menentukan frekuensi gelombangnya, yakni F sama dengan V per lambda, sama dengan 140 meter per sekon dibagi 0,30 meter, sama dengan 470 Hz. Pertanyaan kedua, seseorang mendeteksi kereta api yang masih jauh yang menuju ke arahnya dengan cara menempelkan telinganya ke rel. Jika kereta tersebut berjarak 1 km dari orang tersebut, hitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk mencapai orang. Waktu tempuh dapat kita hitung menggunakan persamaan gerak lurus beraturan T sama dengan X per V. X ini adalah jarak kereta dengan orang tersebut dan V adalah kecepatan rambat dari gelombang. Di mana V, kecepatan rambat gelombang ini dapat kita tentukan dengan persamaan akar modulus elastis per massa jenis. Sama dengan akar 2,0 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kubik per 7,8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Ini kecepatannya. Dengan demikian, karena kecepatannya telah kita peroleh, maka langsung bisa dimasukkan persamaan ini. T sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter per 5,1 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Sama dengan 0,20 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat dari posisi kereta ke telinga orang tadi adalah 0,2 sekon. Rekan-rekan, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua.